kita bisa menunggu atau kita bisa menunda, tapi waktu tidak bisa menunggu. Mindset apa-apa harus sesuai mood, sesuai Bahwasanya iya gak sih? konsep dikotomi kendali itu, kita hidup itu ada dua kendali. Ada hal-hal yang memang itu dalam kendali kita, ada hal-hal yang itu di luar kendali Misalkan kita. Nah, kita baru bangun nih, set. Kayak ada aja yang dipikirin tuh. heeh. Nah, terus dalam artian kita tuh udah mikir panjang gitu. Kita nggak mikir satu langkah ke depan dulu. Jadi kita cuma mikirnya langsung Makanya yang kenapa jauh-jauh tuh. orientasi orang-orang yang sifatnya itu gelisah, kemudian tidak tenang, karena tadi mereka tidak memahami mana skala prioritas yang terdekat yang harus memang itu pokoknya dipikirkan, dan mana yang memang itu masih jangkanya itu panjang. Kalau soal tenang nih ya, lingkungan pertemanan tuh ngaruh gak sih, atau kita butuh support system gitulah dalam menjaga kita kayak Itu ya, tenang mungkin dalam pertemanan capeknya itu karena kita seharian nggak ngapa-ngapain, atau karena kita seharian udah ke distract dengan berbagai macam emosional orang gitu. Jadi itu ngaruh gitu, secara psikologis atau secara kita tingkah laku itu ngaruh sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Muhammad Hilmi Gupron di podcast Suara Kita. Nah, kali ini kita sudah masuk ke episode 3 nih. Nah, kadang nih ya, kita hidup di zaman yang serba cepat gitu, penuh tekanan dan kadang terasa kacau. Tapi apa mungkin tetap tenang di tengah kekacauan ini? Nah, sekarang nih kita ngobrol bareng-bareng dengan teman saya. Kita ngebahas tentang belajar tenang di tengah kekacauannya dunia saat ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Sultan Azijan Januar, yaitu teman saya. Beliau ini seorang duta baca Indramayu di tahun 2024. Boleh Mas diperkenalkan namanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sultan Azijan Januar, temannya Hilmi, selaku Duta Baca Kabupaten Indramayu tahun 2024. Sebelumnya Mas Hilmi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang hangat ini kita dapat berbincang pada siang kali ini gitu. Cukup menarik tema yang akan dibahas, yaitu bagaimana kita menjadi tenang di era kekacauan dunia. Kurang lebih kayak gitu ya Mas Hilmi. Betul. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, Oke. kadang nih ya, kita berpikir kok hidup gua tuh penuh tekanan ya. Nah, padahal nih ya, bukan hidup kita doang, tapi dunia memang sedang berubah cepat gitu. Informasi datang tanpa henti. Kayak ya informasi berita sekarang selalu update setiap harinya, setiap detiknya selalu update. Ya kan? Nah, tempo hidup makin tinggi dan ekspresi makin berat gitu. Nih, pernah gak sih Mas bangun tidur nih, belum ngapa-ngapain tapi udah kerasa capek banget? Pernah gak? Pernah ngerasain kayak gitu ya. Mungkin capeknya itu karena kita seharian nggak ngapa-ngapain, atau karena kita seharian udah ke distract dengan berbagai macam emosional orang gitu. Jadi itu ngaruh gitu, secara psikologis atau secara kita tingkah laku itu ngaruh sekali gitu. Nah, kalau menurut Mas Sultan sendiri nih, arti tenang di tengah kondisi di dunia yang makin nggak karuan lah, gimana tuh? Saya tenang dalam menghadapi entah itu problematik lah dalam suatu kampus atau di suatu organisasi. Itu bagaimana tuh agar kita tetap tenang gitu menghadapi itu semua? Oke, mungkin kalau berbicara tentang tenang ya, Mas Hilmi, kita berangkat dari bagaimana paham aliran filsafat stoik. Kita coba ke situ terlebih dahulu. Dalam artian memahami ketenangan itu, banyak sekali dari teman-teman motivator itu banyak yang mengatakan bahwa hidup itu tidak selesai hanya senang gitu, tapi tenang gitu kan. Nah, saya mengutip dalam arti ini konsep stoik yang digagas oleh Zeno kalau secara filsafatnya, ilmu pengetahuannya gitu. Tapi kalau secara gagasan itu ada yang namanya dikotomi kendali, Mas Hilmi. Itu dibawakan oleh Marcus Aurelius, salah satu tokoh kaisar Romawi, di dalam bukunya Meditations. Di situ beliau menjelaskan bagaimana konsep dikotomi kendali itu. Bahwasanya konsep dikotomi kendali itu, kita hidup itu ada dua kendali.
ada hal-hal yang memang itu dalam kendali kita, ada hal-hal yang itu di luar kendali kita. Nah, jadi berbicara ketenangan itu kan berbicara jiwa ya, berbicara rasa yang kita rasain tenang itu seperti apa sih? Mungkin tenang bagi saya pribadi ya, bagaimana kita tidak merasa terancam, kita tidak merasa seakan-akan lagi dikejar sesuatu nih gitu kan. Mungkin kalau mahasiswa ketenangan itu ketika tidak dikejar deadline lah gitu ya, kurang Betul. lebih. Nah, kita balik lagi ke Marcus Aurelius tadi, bahwa dikotomi kendali itu menekankan bagaimana kita mengelola emosional kita. Kalau kita sudah memahami bahwa ada sesuatu yang memang itu di luar kendali dan di dalam kendali kita, dijamin secara konsep kita tingkah laku setiap hari pasti merasa tenang gitu. Karena contoh sesuatu yang dikurang kendali kita ya, di luar kendali kita gitu. Contohnya kita pengen ke kampus nih, Mas Ilmi. Tiba-tiba hujan gitu. Nah, gimana caranya emosional kita tetap stabil? Karena kita memahami bahwa hujan itu di luar kendali kita. Yang kita bisa kendali apa? Pakai jas hujan, pakai payung. Untuk gimana caranya nggak hujan, nggak kehujanan gitu. Tapi kalau kita mengendalikan hujannya suruh berhenti, itu kan nggak bisa. Kita itu bukan kendali kita gitu. Jadi yang kita bisa kendaliin ya emosional kita yang memang harus tetap stabil gimana itu kitanya sendiri. Itu kalau kata Marcus Aurelius. Tapi kalau kita berbicara ketenangan ya, Mm-mm. Mas, kadang kan apalagi di era digital kayak gini nih, Betul. Gen Z, apa-apa harus sesuai mood, sesuai Betul. ini, iya gak sih? Nah, kalau saya tuh kadang tuh suka gak tenang karena misalkan kita baru bangun nih, set, kayak ada aja yang dipikirin tuh. Ah, Nah, terus dalam artian kita tuh udah mikir panjang gitu. mm-mm. Kita nggak mikir satu langkah ke depan dulu. Jadi kita cuman mikirnya langsung yang jauh-jauh tuh. Menurut Mas Sultan kayak gitu baik nggak sih? Menurut saya Hmm. kembali lagi ke stoik, selain memang itu konsep dikotomi kendali, di stoik atau di tradisi Jepang itu ada istilahnya kaizen, kemudian dan sebagainya lah. Itu memfokuskan kita melakukan hal itu dari sesuatu yang kecil gitu, atau step by step, atau kita bisa mengendalikan sesuatu itu dari ruang-ruang yang memang itu terdekat terlebih dahulu. Dalam artian kita nggak apa-apa gitu berpikiran jauh gitu kan, skala jauh, tapi kadang ketika kita fokusnya itu berpikiran skala jauh, ini kita tertabrak oleh ketakutan gitu di situ. Makanya kenapa orientasi orang-orang yang sifatnya itu gelisah, kemudian tidak tenang, karena tadi mereka tidak memahami mana skala prioritas yang terdekat yang harus memang itu pokoknya dipikirkan, dan mana yang memang itu masih jangkanya itu panjang gitu. Nah, kadang kalau kita fokusnya yang terlalu jangka panjang, hal-hal yang ruang lingkup dekat ini kita tidak terfikirkan gitu. Yang nantinya sesuatu yang dekat ini malah kita nggak ngelakuin gitu kan. Apalagi kalau kita berbicara sifatnya waktu ya, waktu itu kan cepat gitu. Kayak ada perkataan menarik yang pernah saya dengar ya, bahwa terkait waktu itu kan kita bisa menunggu atau kita bisa menunda, tapi waktu tidak bisa menunggu. Ya kita oke gitu, bisa menunda gitu. Nanti aja, nanti aja, nanti aja. Tapi waktu kan terus. Nggak bisa waktu yang nunggu kita itu nggak bisa. Nah mungkin itu titik di mana ketika kita itu merasa enggak tenang. Karena kita terkejar dengan waktu tadi. Gitu Mas Ilmi. Oke, oke, oke. Mungkin itu suatu solusi lah buat saya Betul. sendiri ya. Nah, kadang saya juga kadang suka mikir ya, kenapa ya di dunia sekarang atau di era sekarang ini kayak lebih berisik gitu atau lebih melelahkan gitu. Mm-mm. Nah, itu gimana sih pandangan menurut Mas Sultan? Oke. Kenapa kenapa dunia atau di era sekarang tuh terasa seperti itu? Kita nggak bisa menyalahkan zaman yang memang terus maju gitu. Kalau dalam konsepnya ada tokoh psikologis itu Yuri Befran Bonner,
beliau mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu memang sudah tersistemik gitu. Ada 5 sistem yang beliau tawarkan atau yang beliau jelaskan. Bagaimana kita melakukan sesuatu, kita bisa lihat dari siapa ruang lingkup dekatnya. Yang pertama itu mikrosistem, sistem kecil gitu. Kita mau ngelihat orang ini kok pinter ya. Kita lihat mikrosistemnya, sistem terkecil, ruang lingkup kecil dia gitu. Keluarganya seperti apa. Makanya kalau dalam tradisi Jawa, pentingnya melihat kalau kita bahasanya melihat pilihan itu ya, pilihan apa namanya jodoh dan sebagainya. Itu kan ada konsep babat, bibit, bebet, bobot. Melihat sisi itunya. Karena mikrosistem itu yang nantinya membentuk individu kita gitu. Kemudian yang kedua itu eksosistem. Mesosistem. Mesosistem itu sistem yang dimana interaksi antara mikronya tadi. Kemudian exo. Exo itu setting sosial yang lain. Dalam artian kita biasa aja nih. Tingkah laku sama Hilmi biasanya ya bercanda. Suatu saat kita tiba-tiba marah tanpa alasan gitu kan. Nah itu mungkin ada eksosistem tadi. Ada setting sosial yang buat kita marah gitu. Ada, walaupun itu nggak kaitannya sama Hilmi langsung gitu, tapi itu yang bisa dikatakan masuk ke dalam emosional kita. Dan yang keempat itu makrosistem. Makrosistem itu sistem yang bisa dikatakan besar. Nah, berbicara makrosistem itu contohnya kayak adanya undang-undang, kebijakan dan sebagainya gitu. Kayak contohnya gini, adanya kemiskinan, adanya kejahatan itu nggak serta-merta terjadi itu karena memang individunya. Tapi ada sistem lain yang memaksa dia itu miskin, yang memaksa dia itu membuat jahat gitu kan. Contohnya ada curian motor nih. Kadang kalau pelaku itu ditangkap kemudian ditanyakan ditanyain lah gitu. Kenapa alasannya gitu? Pasti ada titik di mana alasan dia itu enggak sengaja gitu. Jadi nggak niat untuk maling karena ada kesempatan kan kadang maling gitu. Ternyata ketika ditanya lebih dalam, oh dia itu minggu kemarinnya baru PHK. Sedangkan setiap hari kita kan butuh makan gitu kan, butuh membiayai anak istrinya gitu kan. Masukan lah ya. Jadi ya karena ada kesempatan itu, nah yang membuat dia maling itu kan berarti sistem makro ini. Adanya PHK, adanya kebijakan yang tidak sesuai. Tuh. Nah, ditambah lagi yang kelima ini namanya kronosistem. Krono itu zaman, sistem zaman. Yang tadi Mas Hilmi sampaikan gitu. Bahwa kenapa zaman sekarang itu seakan-akan lebih berisik atau lebih capek gitu. Itu karena krono sistemnya. Zamannya memang beda, Mas. Zaman kita sekarang sama 5 tahun ke belakang aja beda gitu. 5 tahun ke belakang dengan 5 tahun ke belakangnya lagi pasti beda. Zamannya beda. Nah, kenapa zamannya beda? Apa yang membentuk zaman itu beda? Ya, dimulai dari bagaimana pola individu di zaman itu masing-masing gitu. Makanya ada, karena ini UIN ya, kita tradisi keislaman lah. Ada salah satu cerita menarik yang dimana ceritanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu ditegur, Mas, oleh salah satu sahabatnya gitu. Oleh salah satu masyarakatnya ketika Ali bin Abi Thalib itu memimpin. Nah, beliau ditegur kenapa? Karena dalam masa sahabat Ali itu kan banyak pertikaian politik ya. Banyak pertikaian politik, banyak yang saling adu suku gitu, emosional sukunya kenceng gitu kan. Nah, di situ menanyakan atau menegur, "Wahai Amirul Mukminin, kok pada zaman kamu ini banyak sekali kekacauan gitu." Kata temannya sahabat Ali itu masyarakatnya. Nah, dengan senyuman sahabat Ali menjawab dengan tenang, Mas. Jawabannya simpel tapi itu membuat kita introspeksi diri lagi. Jawabannya itu karena pada masaku ya. Jadi dianya tuh ngebandingin kenapa pada masa Ali itu banyak problem. Ketika zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman itu malah lebih enak katanya. Nah, Sobat Ali senyum kemudian mengatakan, karena pada zaman Umar dan zaman Abu Bakar, zaman Utsman, masyarakatnya itu seperti saya, seperti Ali, kata dia. Tapi pada zamanku masyarakatnya seperti kamu.
Maksudnya itu introspeksi yang mendalam bahwa kita nggak bisa menyalahkan pemerintahnya seperti apa, ke pemerintahnya seperti apa. Itu bisa dilihat bagaimana kualitas masyarakatnya. Kalau berbicara, wah ini negara berisik dan sebagainya, kekacauan berisik, lihat dulu kualitas masyarakatnya gitu. SDM-nya, SDM-nya. IQ ya. Nah itu yang penting. Makanya itu yang namanya kronosistem tadi, sistem zaman tadi. Kenapa ada anggapan ini lebih berisik, lebih susah dan sebagainya. Jadi enggak serta-merta berlangsung begitu saja, tapi memang ada sistem-sistem yang membentuk karakter zaman itu sendiri. Oh, Gitu, Mas Hilmi. ternyata kalau dipahami secara mendalam bisa dimengerti juga ya, maksudnya Yes. kejadian, maksudnya kayak kacauan atau berisiknya dunia ini atau era ini kemasuk ke golongan yang 5 tadi ya. Ah, Nah, itu 5 tahun. mungkin yang saya pertanyakan lah, akhirnya saya juga udah menemukan jawabannya gitu ya. Nah, kalau misal dari Mas Sultan nih, ada gak sih rutinitas kayak mencari ketenangan lah? Kayak ya misalkan cing, contoh. Itu kan contoh aja gitu. Kan namanya mencari ketenangan ya dalam kayak kita ngadepin masalah atau gimana. Itu ada gak sih rutinitas yang paling Yang ada gitu ya, yang kita lakuin lah. betul. Sebelum ke rutinitas, saya tertarik lagi ya, karena berhubung memakai batik ya. Iya, nah. Mas-mas Jawa banget ini. Jauh banget, benar-benar. Ini ada tradisi Jawa yang cukup menarik bagi saya, dan itu menjadi apa ya, menjadi formula ketika saya itu lagi ya pusing atau lagi banyak masalah lah. Saya ingat sekali di Jawa itu kan ada musik tradisional namanya gamelan ya, Mas Ilmi. Gamelan itu kan yang yang dari baja tuh, yang bunyi ting tang ting. Iya, Nah, iya, tau. hebatnya orang dulu, hebatnya founding father kita, khususnya founding father yang di Jawa ya, dia itu bisa memaknai filosofis hidup itu tidak hanya serta-merta dari tekstual atau dari ucapan saja, tapi dia bisa memaknai filosofis hidup itu dari contoh tadi, contoh suara gamelan. Suara gamelan itu kalau diperhatikan, Mas, itu runtutannya ya, neng, ning, nung, nang, baru gong. Oh, gong. Ya, neng itu meneng. Oh, Meneng itu diam. Nah, maksudnya apa? Kadang kita itu terlalu sibuk nih. Wah, kalau Mas Hilmi pagi kuliah, kemudian rapat lagi, sore rapat lagi, malam rapat lagi. Pertanyaannya cari apa gitu. iya, benar. Kayak bingung tuh. Nah, kan bingung ya. Nah, kita itu formula saya pribadi ya. Ketika lagi bingung atau apa, kita ingat dengan formula ini. Neng itu menang. Menang itu kan diam. Dalam artian kita diam sejenak gitu. Kita mendalami internal individu diri kita dulu gitu. Istirahat sejenak lah. Istirahat dulu lah, menang dulu. Ketika menang udah selesai gitu kan. Jadi kita introspeksi lah, apa yang kita udah lakuin, apa yang kita udah lewatin itu sesuai dengan tujuan awal kita nggak sih gitu kan. Karena di proses menang itu, kalau bahasa itunya mediasi lah atau meditasi dah. Itu. Yang pertama menang, kemudian ning itu wening atau hening, jernih. Nah, karena posisi diam tadi, otomatis kita lebih jernih tuh. Contohnya gini analoginya, Mas Hilmi ke kolam ikan ya, atau ke sungai atau apalah. Ketika arusnya kenceng, kita bisa lihat nggak di bawahnya ada apa? Kan enggak. Tapi harus didiemin dulu. Akhirnya didiamin dulu, baru oh itu di dalam ada contoh kunci, kita jatuh tuh, oh itu ada kunci, baru kita bisa lihat di mana kunci itu kan. Nah, maksudnya konsep Jawa tadi, selepas menang itu pasti kita ada kejenihan di situ, lebih jelas kita melihat arah hidup kita ke depannya ini, kita mau ngelakuin apa itu lebih jelas gitu. Nah, kemudian selesai ning wening itu ada nung. Neng, ning, nung. Nung itu hanung. Hanung itu karena tadi udah jernih ya, kita udah diem, udah jernih. Kita tahu tuh, oh kita ngelangkah ke sini.
Tuh, itu hanung. Kemudian hanung, selesai hanung, baru nang. Nang itu wenang atau bisa dikatakan menang lah. Itu tingkah laku yang kita jalaninya. Tuh. Nah, outputnya karena kita udah fase tadi tuh dari menang kemudian melahirkan kejenihan, otomatis arah yang kita sudah siapkan untuk ke depan itu lebih jelas gitu. Lebih jelas, lebih terencana, lebih terarah. Makanya outputnya itu kenapa alasan gong itu dipukul 1 kali? Gong itu keagungan atau kemuliaan. No. Jadi outputnya itu jelas kesuksesan lah gampangannya gitu. Makanya kenapa gong itu ditabuhnya 1 kali. Karena untuk mencapai keagungan tadi, untuk mencapai kesuksesan tadi, ya kadang prosesnya itu memang lambat gitu. Dan itu kesempatan itu belum tentu sering sekali kita jumpai gitu. Makanya Berarti itu. lebih terstruktur ya lah. Nah, maksudnya itu lebih Jadi terencana, dari tadi mulai diam ada diam. artinya sampai kejernihan dan sampai ke Tuh. agungan lah, Nah, ya kan? keagungan goals yang kita pengen lah Ya, gitu kita kan. kita juga pasti setiap individu pasti punya tujuan lah ya. Tapi Tuh. kan harus terstruktur lagi, balik lagi kayak tadi apa? Itu tuh Itu filosofis filosofi Jawa Jawa, dari suara gamelan. suara gamelan. Nah, untuk bagaimana apa ya? Rutinitas apa yang saya lakuin ketika memang mencari ketenangan pasti beda-beda ya. Bisa dengar musik. Kalau saya pribadi senang nulis puisi, Mas Winmi. Masya Allah. Jadi kadang kalau malam tuh kalau ya lagi sumpah atau apa kita ya ketulisan lah gitu. Lebih ke situ sih sambil Iya, ngopi gitu kan. benar. Gitu. Nah, kalau soal tenang nih ya, lingkungan pertemanan tuh ngaruh gak sih, atau kita butuh support system gitulah dalam menjaga kita kayak supaya tenang dalam ketenangan itu gimana tuh? Lingkungan pertemanan. Ya tadi sudah kita jelasan terkait sistem mikro tadi ya. Mikro itu mencakup keluarga, mencakup teman sekolah, kuliah, bisa dikatakan, atau teman serumah gitu. Ibaratnya kan pernah ada yang mengatakan ketika kita berteman dengan penjual ikan, ya kita juga ikut bau ikannya aja gitu kan. Kita bertemannya dengan penjual minyak wangi, ya kita ikut wangi gitu. Maksudnya memang ruang lingkup pertemanan itu sangat mempengaruhi tingkah laku yang kita lakukan. Itu sangat mempengaruhi sekali. Karena sistem terkecil itu, kayak contohnya nih, kita tadinya nggak suka main bola gitu. Tapi contoh teman kita itu pada suka futsal. Karena pola interaksi yang di situ ruang lingkup kita, mereka futsal terus. Jadinya kita juga keikut, terpancing untuk ngikut apa kesukaan dia. Maka kalau dalam Seven Habit itu mengatakan dalam konsep tadi bahwa kalau kita ya tadi ya terkait pertemanan itu ada yang namanya kita perbesar dulu lingkaran pengaruh, maka lingkaran perhatian akan mengikuti. Ya tadinya kita nggak mau main bola nih, tapi pengaruh kita itu main bola terus gitu. Kemudian kita lihat terus dia main bola tuh. Nah kita sebagai lingkaran perhatian gitu. Ya, paham. Maka dia kalau dianya sering mah kita juga wah sesekali main bola kali ya gitu kan. Makanya itu faktor pertemanan memang sangat mempengaruhi gitu. Kayak contohnya ya saya kenal sama Mas Hilmi nih yang tadinya nggak suka moto atau karena Mas Hilmi anak KPI gitu. Contoh megang kamera aja gitu kan. Suka ngedit di apa namanya capcut CapCut gitu ya. Ya pasti kita juga wah karena ngelihat Mas Hilmi ini ngedit terus sering gitu, kita lihatnya sering gitu. Nah pasti itu lingkaran perhatiannya akan mengikuti. Jadi ada mindset yang terrekam di pikiran kita karena kita selalu ngelihat itu, maka kita juga ngikut. Sesekali coba-coba gitu kan. Gitu Mas Hilmi. Nah, berarti ternyata lingkungan pertemanan itu seberpengaruh itu ya guys ya. Karena kita tadi dengarlah penjelasannya sendiri. Kalau kita berteman dengan nelayan ya berarti kita bawa ikan. Gitu. Maksudnya ya berarti kan nelayan kan nyari ikan ya guys ya, bukannya merendahkan. Ya itu iya dalam sisi baunya. Tapi enak Mas Hilmi.
kita dapat ikan Nah, juga. itu juga kadang dalam lingkungan seperti itu kita ada plus minusnya lah. Ya, plusnya kita ambil, minusnya ya terimain, maksudnya gitu. Oke, mungkin ya ini mungkin ini pertanyaan terakhir sih, lebih ke karena kita kan di era digital nih guys ya. Betul. Set bener-bener informasi yang masuk itu banyak lah. Mm-mm. Per detik, per jam, bahkan per hari pun informasi baru tuh ada terus. Nah, ada gak sih mas tips cara memfilter informasi agar kita tuh gak mudah terpengaruh gitu dari luar? Maksudnya kayak gak gampang ke distract lah. Padahal kan informasi itu tuh belum tentu apa valid gitu. Oke. Karena kan itu kan yang biasanya tuh informasi-informasi gitu kayak wah kita jadi malah ke trigger, jadi kacau sama diri sendiri, jadi nggak fokus. Oke. Itu gimana tuh? Eh, itu tadi ya, kita tidak bisa menafikan atau menahan betul zaman itu terus maju gitu kan. Dan itu yang sudah diprediksi oleh Karl Marx udah di berapa abad silam, yang dimana informasi yang memang ini banyak gitu kan, itu buah dari kapitalisme gitu. Buah dari bagaimana ya prinsip-prinsip kapitalisme ini, modal-modal itu. Yang dimana kalau kata Karl Marx itu, nanti dampaknya itu terhadap individu ada yang namanya alienasi atau keterasingan. Maksudnya keterasingan, kadang kita itu nggak tahu dengan individu kitanya sendiri tuh. Kita asing dengan individu kita gitu. Karena tadi informasinya banyak sekali gitu kan. Nah, bagaimana menanggapi hal itu? Pasti setiap individu itu menjalankan kehidupan itu mempunyai prinsip dan nilainya masing-masing. Entah itu nilainya dari nilai agama, atau itu nilainya dari nilai local wisdom atau kebudayaan gitu kan. Tapi pasti, dan saya yakini betul, setiap individu ketika melakukan kehidupannya itu ada nilai-nilai yang memang itu dipegang gitu. Nah, cara untuk bagaimana tidak terdistract dan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ya teguh pada prinsip. Kitanya prinsip kita dari awalnya apa gitu. Secara nilai yang kita pegangnya apa. Ketika kita sudah teguh pada prinsip tadi, maka saya yakini betul kita juga nggak gampang tuh terdistract gitu. Berarti kitanya juga harus punya pendirian lah ya. Nah itu. Jadi itu guys tuh. Jadi kalau kita biar kita nih nggak asal kayak memvalidasi setiap informasi yang masuk ke kita tuh ya seperti tadi tuh yang Mas Sultan bicarakan. Ya, Nah, itu mungkin untuk pembicaraan ngobrol-ngobrol santai kita kali ini mungkin segitu dulu ya guys ya. Tadi kita juga kan ilmu yang dari Mas Sultan nih banyak banget. Entah itu bohong dari banget. tadi pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, jadi ini ya guys ya, dunia tuh boleh ribut, tapi kita nggak harus ikut ribut gitu. Pilih yang bisa dikontrol, lepaskan yang nggak bisa dikontrol. Betul. Nah, terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai ke akhir. Pokoknya jangan sampai kelewatan sedikit pun, jangan sampai di skip atau dipercepat gitu guys. Mungkin sekian. Mungkin sebelum kita tutup kita ada jargon dulu. Oke, apa itu Nah, jargonnya Mas jargonnya Yumi? itu ngobrol jujur, tumbuh bareng gitu ya. Oke. Oke, bisa langsung Saya juga dimulai. ikutan nih. Iya, boleh Oke. dong. Harus ikutan. Oke guys, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan stay tune terus di podcast Suara Kita, karena di setiap episode kita akan terus mengulik tentang ya informasi atau perkembangan-perkembangan untuk diri kita sendiri. Mungkin sekian podcast Suara Kita. Ngobrol jujur, tumbuh bareng. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.